kemarin habis fight, menang apa kalah coy? Anjing. Ini bongkar ini anjir. Jajan. Bapak, Ibu, uang Terima Anda kasih dibeliin ya. untuk PT-PT itu pacarin, tidurin, putusin, tinggalin, brother. Karena gue bukan orang yang buta, tuh nggak. Kalau ngomongin yang jalur prestasi gue ada. Mau jalur yang nggak prestasi kayak di jalanan ada. Ini gilir gue, digilir ya. Lo dari umur berapa? Kalau matahari terbenam, hari mulai malam udah langsung ngamprok. Represente Rio Yarmi Sundaka Maude. Keren juga lo jadi MC dulu. Kayak mau fight lagi ya? Iya, suasananya ya. Gemes coy. Mau fight Ini itu. mau podcast sama mau fight nih? Kayaknya mau fight gue kalau bisa sebulan sekali sih ngadain itu. Sebulan sekali? Kan Iya. udah sebulan sekali. Iya, kemarin gue baru Oktober baru selesai langsung fight lagi. Dapat jatah preman mulu lo. Ini pendatang baru madu. Termasuk bagus jalan lo gue liat di MMA men. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini lo kemarin habis fight, menang apa kalah coy? Basing. Gak tahu aja. Pura-pura gak tahu. Kurang beruntung. Belajar, beruntung. masih belajar lagi. Itu harus di stop itu. Apa? Harus di stop itu ronde 1. Oh gitu. Emang ada kejadian apa di ronde 1? Ronde 1. Ya yang lu lihat di situ Grand Ampon udah sampai belasan pukulan terjun gitu, harus stop capek juga gue bilang ngocok terus gue. Apa ngocok terus? Kan ngocok brother. Kan cek. Oke. Jadi menurut lo kemarin harusnya di stop di ronde 1. Iya. Karena lo gebukin ground and pound. Iya. Tapi masuk telak nggak tuh ground and pound-nya? Bisa dilihat itu, kalau bisa diputer ini. Nah nanti tampilin sini Tampil sedikit ya. pas ketika ground and pound. Iya. Lo kan bikin di Instagram tuh berapa kali hitungannya? Berapa kali pukulan? 14 14 kalau nggak salah ya 14-an. 14. Ya, mau gimana? Tapi ternyata nggak di stop. Enggak ya di stop. Apa yang lo rasain ketika nggak di stop? Wah gila aja kayak gue mikir itu kayak gue mikir anjing ronde 1 nih selesai ya kan. Easy money kan udah. Selesai mabuk kan. Mabuk sih selesai kalah juga. Rencana lo udah buruk makanya kalah. Tuhan tahu yang mana yang Rencana lo bagus udah ya. buruk men. Abis fight mau Enggak buruk. Di sini Oh, ada setan di sini ya? Yo, lo Gila lah. Jadi udah dia tahu ngikut- lo. ya udahlah emang udah habit mau gimana? Terus Jadi mabuk, gue. fight party. Fight party repeat. Asik. Itu Repeatnya. repeat Oke. lagi. Fight party repeat udah gitu aja. That's life bro. Ini generasi MMA nih anak muda nih. Umur lo berapa men? 23. 23. Ini gue 23. Ya debut gue di umur 23. Emang lu berapa ya? Gue 30. Oh 30. Oh. Udah tua banget gue. Lo harusnya manggil gue om. Abang ya. Om. Gue udah punya anak. Oh, udah ya. punya anak. Manggilnya Om gitu ya. om. Cocok juga dipanggil om nih. Tapi gue kalau bergaul sama sepantaran lo masih masuk men. Masuk. Gak kelihatan kan? Gak kelihatan mukanya. Ya, lumayan gue puji ya. Rusak nih anak Bali nih. Oh, anak Bali latihan nih. Jadi lo sebenarnya mau ke arah mana nih? Di karir lo nih mau ke arah mana? Fight, party, repeat. Jadi sebenarnya mau ke arah mana? Gua Goalsnya? fight tetap fight. Gue suka sama fight bro. Jadi fight tetap fight. Ya cuma bedanya ya mau gue pukulan kanan gue 60 juta, kiri gue 100 juta gitu, kaki gue gitu gol gue. Oh maunya dibayar segitu gitu? Iya. Udah. Ya pukulan gitu. Oh minum dulu kita. Cheers dulu dong. Tradisi coy. Air putih? Jangan Air bilang putih. dong. Pura-pura aja cik. Pakai. Jangan. Ya, Nama ya. gue yang rusak masalahnya. Lo gak apa-apa lo nge-brand. Gitu dong. Gue yang kena nih. Enggak. Air putih nih. Ya, ralat ini. Klarifikasi nih. Aman. Jadi gimana? Aduh. Jadi habit lo gitu ya? Ya untuk celebrate aja lah gitu. Hmm. Ya kadang-kadang setiap orang kan berbeda-beda celebrate. Jadi celebrate gue party untuk apa ya?
jeripaya yang gue udah lakukan selama puasa itu, ya kadang-kadang Oh. sometimes gue drink sih. Oke. Ya pas persiapan kan. Tapi ya untuk kayak celebrate lah, buat celebrate gitu. Emang cukup bro? Hah? Emang cukup? Apa? Bayarannya buat party itu cukup? Gue ini fight ini cuma iseng aja, ngambil duit dari sini iseng. Kalau bayaran gede gue nggak jadiin main job bro. Oke. Iya. Jadi lo fokus kemana nih? Apa? Untuk cari cuannya lebih ke arah mana nih? Biasanya nyopet pak gue kan. Ya talent coy, mau dipakai kan. Makanya represent Priok gitu maksudnya. Iya, itu. Jadi mau Aduh, dibongkar ini. Ya, pokoknya ya tapi gue mau jadikan fight itu main sih. Ya gimana caranya ya? Mau biar gede lah, biar setiap fight gue ya bayarannya ya lumayan, biar buat partinya seminggu ngabisin 10 juta lah misalnya. Satu harinya. Oke. 70 juta. Waduh. Wih, gila, 30 juta nabung ya. Gila, Tapi nggak kesampean belum. Belum. Tapi kalau ngelihat situasi di MMA khususnya saat ini kan udah ada secerca harapan nih. Buktinya teman-teman lo yang dari MMA kayak Cornelius ya kan udah bisa beli rumah dari MMA. Iya. Bener nggak gue? Bener. Dari MMA. intelijen gue banyak di mana-mana. Oh, iya, Gue dari tahu. MMA. Dari MMA. Jadi udah ada secerca harapan ke arah sana. Kayak JK Sarangi udah berapa M bayarannya kan? Dari berapa fighter? Bisa 1,2 M sekali Dari fight. berapa fighter? Apa? Dari berapa fighter? Nah itu tergantung garis Anda. Oh itu ke dia. arah sana apa Itu tidak. dia, gak bisa menyalahkan orang juga memang. Garis hidup Anda. garis hidup dan perjuangan yang itu ya. Bisa ke arah sana apa enggak Iya, itu benar-benar. kan. Ya makanya Kadang kita udah gulung kuming setengah mati, udah hancur-hancuran memang belum garisnya. belum garisnya ya kan. Berarti gimana tuh? Ya harus dikejar garisnya. Kalau bisa buat garis sendiri set ya. Saja coy. Ih, segaris. Oh nggak bisa ya? Ya memang Iya kan? MMA bagus sih. Apalagi sekarang MMA udah makin naik kan. Jadi ya, itu sih. Gue sebenarnya yang sangat menarik di mata gua tuh sosok seorang Sun Gokong itu ketika lo fight lo pakai tato di punggung lo. Bisa tolong diceritakan? Apa yang mana? Gue banyak tato di belakang. Selalu Yang gua- pertama lo fight yang apa tuh? MMA fight gue yang pertama, gue setiap tato fight gue Muay Thai gue pernah tato juga. Tato juga. Nah, yang gue lihat nih di One. Oh yang di One. Oke, Yang awal tato di One. MMA Save My Life. Itu maknanya apa sih? Waduh, gue mikir Ada itu. filosofinya enggak gitu? Ini agak deep talk ya, agak deep talk ya, ada yang agak deep talk ya. MMA Save My Life, jadi kayak gue itu beruntung ada MMA gitu. Beruntung juga karena ada MMA. Karena waktu gue lulus dari SMA tuh gue ngelantur aja coy. Ngelantur. Ya ngelantur gimana ya? Ya nggak ngapa-ngapain, tapi ada yang gue lakuin juga. Lagi tuh gue ngejar kursus-kursus gitu. Cuma gagal, di COVID gagal. Akhirnya gue baru kenal MMA tuh baru kalau dibilang. Baru banget. Selesai COVID tuh baru kenal MMA gue. Dulu gue belum kenal MMA. Makanya pas lagi gue cari tahu ya akhirnya gue di MMA ini. Dan sebelum itu gue kalau nggak di MMA mungkin gue jadi pecandu narkoba. Wah gokil itu. Mungkin ya. Mungkin dah. Waktu itu gue mungkin bisa terus. Wah jalan gue nggak jelas lah narkoba. Coy. Apalagi Emang boleh bisa sebut gak sih? sebut aja nggak apa-apa. Dulu gue salah. Parah. Tapi gara-gara gue dialihkan ke olahraga dan Dialihkan. iya kak. Berarti ada yang ngarahin lo. Oh sorry itu jatuhnya dialihkan ya. Gue yang mengalihkan sih. Lo. Ya. Lo Gua nyari sendiri. sebelum gue MMA ini gue kenal dulu yang namanya dunia golok ya. Wih, dunia golok. Iya ya, di seni golok gitu gue latihan. Seni golok, oke. Ya mungkin kalau lu searching gue dulu di gue yang di bawah itu gue sering main kesenian apa seni golok gitu. Kesenian. Typo guys. Suka minum pipis. Suka main pipis. Apa seni golok itu gua ya gue pelajarin berapa bulan langsung gua nggak tahu ya gua emang kalau setiap Seni golok sebentar. Seni golok setahu gue di silat ya. iya betul kan gue basicnya emang silat dulu SMP. Iya. Praktisi silat. Iya gue dulu dari silat dulu nih, apa? ini kalau gue ngomong masih lama-lama gue emang jalurnya emang olahraga dari dulu. SD gue emang juara tenis meja, bawa DKI, volley, Tenis meja. volley, terus SMP beralih ke silat, ke ke bela diri ya ke ke silat gitu kan. Nah, ya udah dari silat terus
lari ke Sorijin Kempo juga gue sempet. Nah, belum kenal MMA tapi di situ gue belum kenal. Golok itu setelah gue lulus. Dari situ lah gue dari Golok itu di camp itu terus gue kenal Muay Thai, habis kenal Muay Thai ke MMA. Terus Golok gue tuh tekunin juga selama 3 bulan terus habis itu gue lanjut ngajar internasional. Ngajar Golok internasional itu gue ngajar. Di mana? Dulu kan masih Zoom. Zaman-zaman corona itu ya. Jadi gue ngajarnya di Zoom. Wih, gokil. Golok itu sampai Kopassus gue ngajar. Wih, Sampai dipanggil di Kopassus Serang grup 1. Gokil. Itu gue ngajar prajurit di sana dari 4 batalion untuk belajar golok. Keren. Gue nyangka gue Iya. Ini sebelum MMA ya gue ngomongnya loncat dulu. tukang party ternyata ngajarin batalion juga. Iya, gue ngajar keren. grup 1 Serang Kopassus itu Banten. Di Banten. Kopassus lagi. Ya gue dulu ngajar golok, semenjak itu kira gue nggak lanjutin. Gue kayak masih ya gimana ya, gue pengen masih mengenal lagi dunia yang baru gitu. Belum cukup loh. Belum cukup ya, lebih tepatnya Masih belum haus cukup. akan makin haus hal baru. Hal baru dong. Makin haus cewek ini kayak. Waduh. Gak deh. Lari ke Muay Thai, gue kenal Muay Thai. Gue kenal Muay Thai udah lama, cuma baru terjun latihan itu setelah dari gue Golok itu. Baru dari situ gue cari tahu dia MMA. Ini kan positif semua. Terus nolongnya di sisi mana? Nolong ke MMA nolong lu tuh di sisi mana? Nah itu karena Kan positif semua. ya kan? itu pasti. Gue belum poinnya. Poinnya karena gue latihan di MMA, kenal MMA, otomatis kan gue ngasih totalitas ke MMA. Gue hal baru tuh selalu melakukan dengan totalitas. Akhirnya gue jadi cinta. Jadi apalagi hidup tuh lo dedikasiin ke situ semua gitu. Iya, jadi kayak wah ini cinta juga nih sama ini. Ya maksudnya lebih ke hobi ya, lebih suka gitu. Akhirnya yang karena latihan-latihan seperti itu kan jadi nggak cocok sama yang pengen gue lakuin di zaman itu. Apa tuh zaman itu? Ya, karena itu kan kayak rusak gue nggak bisa. Oh jadi lo ngerti Kopassus tuh masih dalam Enggak. kondisi itu? Sempat Sempat, oke. Sesudah sempat sebelum ya. Ini bongkar ini anjir. Kepancing gua. Emang Lo sendiri cerita. Kan gue poinnya cuma nanya. Iya. MMA itu nolong diri lu di sisi mananya gitu kan. Iya, ya kan di situ. Kalau lu cerita tadi dari Iya, awal lu tuh positif juara badminton, apa tenis meja, meja. terus apa tadi Sorinji Kempo, Iya, lu silat, volley, kan positif apa. semua nih. Iya, positif. Nah, ya yang jeleknya itu ya di situ. Ngobat. Pas lagi apa ya SMA lah SMA ya mau lulus gitu lah. Pokoknya baru kenal dunia gitu lagi gitu gitu lagi. Sebelumnya udah pernah. Oke. gitu habis itu ya rusak sih ya, habis itu rusak pemikiran, rusak semua jadi apalah, dan gak cocok juga bagi gua karena kayak gitu kan efeknya lu tahu efeknya gimana ya? Enggak tahu. Oh, pura-pura nggak tahu tuh, nggak tahu nih. Gua balikin nih, nggak tahu ya. Jadi kan jadi bikin aktif gitu dan gue nggak tanpa itu juga bisa gitu aktif gitu. Yang apa ya, lebih nggak bisa makan, bisa tidur gitu, ngerti kan sih lo ya? Lu bisa searching lah nanti lo kalau pada tahu tuh, nggak ada yang tahu searchingnya. Dari situ gue kan ngalih ke MMA. Nah setelah di MMA itu gue berhenti hal kayak gitu karena bertolak belakang. Sebentar. Lo kenapa bisa mengenal dunia itu? Wah pak, Dunia obat. gue nggak bisa nyalain nih. Ya gimana ya? Gue Kok lo bisa circle pak, circle lo. Gue masih ada datanya. Siapa tahu bisa dapat uang dari situ. Jadi BNN ini akan ngejar lo di sini ya. Teman-teman lo pokoknya di data tuh. Hati-hati teman Jeremy. Iya. Bentar lagi BNN. Tenang berada. Cepu itu bang. Ya udah habis itu gue karena bertolak belakang banget. Gimana ya? Sebentar, separah apa lo di dunia itu? Wah, ngobat tuh. Dunia gitu gue sampai kayaknya kalau gue pakai itu seneng bawaannya. Gitu. Titik terparahnya maksudnya wah udah keterlaluan banget nih gitu. Oh, gue ngajak berantem semua orang di situ. Ngajak berantem. Gue misah circle itu gara-gara gue ajak berantem semua. Jadi terus lo sensi, bawaannya sensi, Bo. Ngobat. Barangnya gitu jelek kan, nih. lo kan dapat barang itu kan pasti beli dong. Iya kan? Ya kalau nyolong kan sama aja, udah double gue dosanya. Udah pakai buruk, nyolong lagi Ya anjing. maksudnya lo kan beli kan. Nah, lo dapat uangnya itu dari mana untuk beli itu?
Apa lo sebelum kerja atau apa gitu? Gue dari dulu aktif di kerja apa aja dulu. Gue kerjain apa semua aja? apa yang gue kerjain, narik truk. Nyopet. Ya tau lah ya, jaga toko. Itu zaman sekolah nyopet. Kagak ini jokes ya. Ini bener. Yang nyopet jokes ini ya. Ya gitu. Kan lo sendiri yang bilang tadi. Ya kan jokes. Bawa suasana. Terus? Dikit aja sih tapi. Ya. Ya gue dari SMA udah doyan kerja gitu. Jadi apalagi dari orang tua dapat jajan juga, ya kan, dapat jajan. Bapak, Ibu, uang Terima Anda kasih dibeliin ya. untuk Ya pokoknya gitulah ya kan. Kerja sering gua jaga gitu. Terus truk suka ngikut gitu kan. truk. Iya, truk. Ngapain lo truk? Ngenek aja, Bos. Penting Ini priok banget nih. Iya, Ini terus priok banget. Wah. Jati diri priok ini. emang udah ya gimana lingkungan ada gitu kan, ada dapet enggak gas terus macam-macam sih ya. Apa aja gua seni, gua kadang-kadang suka ngelukis gini nih. Gua jualin Lukis. yang lukis pakai pilok gitu. Oh, graffiti. Ya, tapi yang di papan gitu kan. Oh, di papan. Yang gambar-gambar bulan, matahari gitu. Jangan-jangan yang video-video di FYP itu lo yang bikin. Siapa Sering tahu. lewat di Oh, TikTok belum itu. TikTok masih corona itu. Baru naik, gue belum main itu. Ya, itu sih awal duit-duitnya dari gitu duit ya. halal itu jadi haram. Serabutan aja udah itu ya. Iya. Ya PT-PT sih sebenarnya. Ada PT itu apa sih? Patungan, coy. PT-PT itu pacarin, tidurin, putusin, tinggalin, brother. Pakai nanya PT-PT patungan. Gue gak tahu, asli gue bukan anak gaul. Oh, anak gaul, tapi anak gaul semua tahu lu ya. Anjir. Itu. Nomor rekening berapa? Ya gitu loh PT-PT gitu. Ya. Uang dari situ juga ada. Itu yang Terus kenapa lo maunya tertarik buat nyobain? Enggak, atau gue apa? udah tahu lingkungan itu udah lama banget sebenarnya. Udah lihat, udah dulu sih circle gue juga. Pokoknya awalnya tuh kayak nyoba dikit apa gimana gitu apa udahlah sama teman lo gak enak aja sama teman Enggak. gara-garanya apa? Gue udah ngeliat itu Sama udah, lo sendiri, gue penasaran nih. cuma lagi down aja mungkin. Jadi lagi waktu gue down kepancing. Oh. Karena gue udah biasa ngeliat gitu, udah biasa. Terus Lo downnya kenapa? Diputusin cewek kah apa? masalah lah kepo. Tujuannya podcast ini tuh untuk mengkuliti iya, Anda. iya. Lo harus dikulitin di sini. Itu nanti eksklusif part 2. Jualan ya. Ya pokoknya mungkin lagi fase gua lagi down jadi gampang kepancing. Akhirnya ya udah gua pakai. Sebenarnya sebelum itu gua udah terbiasa ngeliat gitu kayak secara langsung apa glebek-glebek. Lu mau denger suaranya enggak? Apa tuh gelebek-gelebek? Apa tuh? Gak ngerti. Batu. Oh. Iya. Oke. Jokes ya, jokes. Coba sekali lagi suaranya bagus. Suges lu, hati-hati lu yang nonton. Ya pokoknya Oke. ya semenjak itu ya beli uang pakai uang itu PT-PT udah gitulah. Karena gue udah biasa ngeliat itu juga. Terus lagi down kepancing, gue udah lihat itu udah lama. Akhirnya gue paling lagi dulu gue kuat sekali nahan kayak gitu, maksudnya nggak gampang tergoda gitu. Nggak gampang tergoda. Akhirnya kayak ya mungkin lagi down langsung kepancing. Saking terbiasa, udah gas aja coba. Ya akhirnya keterusan. Udah Terus? gitu sih. Akhirnya keterusan ya jadi candu. Coba gue udah bisa. Nah itu yang bikin Sampai gue sampai sakit Di- sih ya, tipes gitu-gitu kan kayak gimana ya ngejelasinnya susah sih ya. Pokoknya meriang apa gitu tiba-tiba pokoknya gitu. Orang tua Akhirnya- tahu nggak? Orang tua tahu nggak? Enggak tahu. Nggak tahu. Enggak, nonton ini baru tahu Pak. Batu ya. Lo belum ngejelasin ke orang tua ini berarti. Ya belum. Ya karena gue udah keluar dari zona itu jadi ya ngapain gue harus ini Umur lagi. berapa lo nggak Belasan, bergantung sama orang tua lagi? Apa tuh? Umur berapa lo udah nggak bergantung sama orang tua lagi? Udah belasan. Semenjak ya gue kerja yang di Kopassus itu. itu lulus SMA ya? Banyak sih gue ya sebelum itu kan pokoknya gue kerja kasar semua banyak yang gue lakuin. Lulus SMA tuh? Apa masih Ya. SMA? Lulus SMA terus sempat kursus, sempat balik lagi kerja asal kerja gitu ya. Gitu. Ya. Soalnya gue bukannya apa ya? Berarti lo cuma gua suka ngelakuin punya hal- sertifikat untuk golok itu sampai lo Ada, bisa ada. ngelatih Kopassus kan berarti kan harus punya sertifikat dong. ada. Prestasi di Prestasi situ. ada, juara internasional juga ada, seni golok gitu-gitu ada. Juara internasional seni Internasional golok. Seni golok. Wih, di event apa tuh? Di event Kopassusnya sendiri malah. Oh, di eventnya Kopassus. Iya, Makanya ada lo 10 negara.
10 negara. Gue lupa negara apa aja, mungkin kalau gue lihat fotonya ada bendera-benderanya mungkin gue bisa tunjuk. Iya. Ya, Berarti lo punya link ke Kopassus gara-gara lo ikut eventnya Kopassus itu. bukan. Sebelum itu gue dapat link itu ya karena gue kerja di camp ini nih, seni golok ini, museum golok ini, dan gue kerja di bagian 2 tempat, museum golok, seni golok. Jadi gue ikut event-event museum golok, apa bukan ikut kayak jadi pengurusnya gitu-gitu di kedua event ini, seni golok, museum golok, yang seni golok itu untuk perlombaannya gitu-gitu, pertandingannya, terus museum golok untuk golok-golok tua, kan banyak sejarah golok-golok yang orang nggak tahu gitu tentang golok. Kita balik lagi ke obat mengobat dan akhirnya lo ketolong sama MMA. Ya itu ya, akhirnya dari situ gue kenal MMA dan gue ngebuang sisi itu gue karena ya itu udah bertolak belakang sama gue. Bertolak belakangnya gimana? Efeknya gitu, jadi atlet harus butuh istirahat coy. Istirahat yang cukup, makan, lu harus aktif gitu-gitu kan, setiap latihan lu harus ngeluarin tenaga, keringat, dan lu kalau udah kena gitu lu nggak bisa tidur, susah makan. Tenaganya ada aja sih, namanya juga tenaga saku coy. Muncul itu. Ya kan, cuma kan nggak bagus juga, jadi kesehatannya sih nggak bagus. Ya udah dari situ gue berhenti. Makanya postur lo kurus ya. Jangan pikir gue masih kurus ini nyamper. Itu beda itu. Beda sih. Beda ini. Jangan postur ini. Ya pokoknya dari situ terus gue juga berhentinya juga gara-gara mungkin lagi barang jelek ya, asik. Jadi gue sensi gitu, ribut sama circle itu, dan gue keluar. Sebenarnya intinya tuh kita circle-nya sih, naruh tempatnya di mana gitu. Ada wabah biasanya orang tuh yang nggak bisa keluar karena selalu ada wabah, ada jalan tuh nggak untuk ke arah situ. Ya, makanya gue lagi tuh berantem, yaudah kecot gini-gini, ngajak berantem gini-gini. Akhirnya gue mental sendiri, semenjak mental itu gak ada wabah kan gue. Mental itu kabur ke Bali ya? Enggak. Ini gue pas di Kopassus itu sih sebenarnya udah mental gue. Kan gue merantaunya ke Banten. Iya, merantaunya ke Banten. Udah itu. Tapi sekali pernah ada circle tiba-tiba nggak tahu ini muncul aja, circle itu muncul aja, tahu-tahu aja ciri-ciri gitu. Berawal dari bercanda coy. Lu harus hindarin bercanda-bercanda gitu loh. Ini potongan-potongan sahabat. Aduh, iya. Ya gitu muncul, tapi sekali aja 2 kali udah, habis itu enggak lagi. Setelah itu udah enggak lagi karena udah. Habis itu hilang loss. Enggak mau lagi ada yang itu, sekolah gue hindarin sih. Orang yang masih kayak gitu gue selalu hindari. Terus lo kenal MMA di situ. Setelah dari situ kan gue nyari tahu tentang MMA gitu kan. Di Banten. Enggak, iya. Di situ gue mau tanya dulu gue, terus habis itu ke Warrior jadi member punya tempat Max Metino. Gue member mungkin. Membernya. Iya. Dulu member gue di situ. Terus gue tadinya mau belajar Muay Thai doang sih. Karena gue excited untuk fight gitu. Gue minta, gue mau fight, gue datang ke Warrior kan. Gue datang latihan bentar, terus gue ngomong sama orang-orang di situ. Termasuk salah satu fighter MMA. Siapa tuh? Roy Angga. Sama ada adminnya itu, gue bilang gini, gue mau fight dong. Terus dia bilang, oh iya nanti bilang dulu ya sama Max Metino gini. Sebelum itu juga udah tawarin, cuma diabaikan di camp yang dulu gue tahu Muay Thai itu. Oh. Suruh latihan. Di mana tuh? Apa? Di mana tuh? Diabaikan di Banten. Masih di Banten. Iya, waktu di itu. Belum ada kesempatan aja di situ. Nah, akhirnya gue lanjut di Warrior. Sama halnya, belum dikasih fight gue. Gue kan nggak tahu link ya. Yang penting gue fight aja. Gue baru latihan berapa bulan langsung ngajak fight gue. Lu langsung minta fight gitu. Minta fight gue. Akhirnya dikasih. Ya di situ gue minta, nggak dikasih karena gue cari tahu ada yang nawarin. Dulu ada fight gitu kan di event, boleh disebut. Sebutin aja. Satria Fight loh gitu. Gue lihat lagi itu, kebetulan gue nggak tahu itu dunia promotion gitu. Akhirnya gue lihat ada yang nawarin gitu. Terus gue lihat, gue mau fight nih. Padahal gue baru kenal Muay Thai itu baru beberapa bulan. Gue mau fight nih. Gue ngomong ke di orang-orang Warrior. Katanya nanti diomongin ke atasan, ke Max Metino. Pas Max bilang ke Max Metino suruh latihan dulu gitu. Mungkin katanya setahun atau berapa. Akhirnya gue nggak bisa nunggu lama. Di situ gue mentalnya lagi panas-panasnya, lagi panas. Pengen ya sampai sekarang juga. Tapi emang kayak mikir gue lagi itu fight aja lah ya gitu. Mau gimana survive bro hidup ya kan, gue fight aja. Terus abis itu gue cari tahu. Bayar member tuh kan nggak murah coy. Ya
600 waktu itu ya, corona ya, zaman corona murah. Oh, waktu corona. Iya, gue baru dibilang dunia pergelutan ini gue baru anjir. Gue baru. Kecuali enggak pergelutan yang dunia MMA dan seputarnya boxing, Muay Thai dan kalau silat gue udah lama. Sorjin Kempo udah pernah bertanding. Udah silat udah sering bertanding. Sorjin itu yang bikin gue juga mungkin pede, jadi fight aja lah gitu kan. Dan gitu. lo nggak ngejelasin basic lo ke camp ini mungkin ke Warrior. Gue lupa ya kalau itu ya, gue nggak bisa ngomong itu. Kayaknya sih gue cuma pengen mau fight Muay Thai, dia tanya ada pernah fight Muay Thai, belum pernah, udah gitu. Mungkin ya gue lupa ya pembicaraan. Tapi intinya gue poinnya waktu itu gue minta untuk fight. Gue Nggak dikasih. Nggak Suruh dikasih. latihan dulu lah. Iya, suruh latihan lah. Dan gue masih member situ ya, masih zaman corona itu. Kalau setiap minggu dulu, kalau masih inget ya anak-anak Warrior, antigen seminggu sekali. Disuruh antigen. Dan itu bikin berat juga. Terus akhirnya ditawarin sama teman gue yang di situ juga ada teman situ yang member juga, dia bilang cari camp yang the best gitu-gitu. Dia tahu ini ya Bali MMA. Langsung gue Bali MMA. Langsung gue ke Bali MMA gitu. Langsung gue kayak orang mau kuliah, tau gak? Mau kuliah dulu lah di sana gitu. Jadi lo ke Bali MMA mau kuliah nih. Ya gue anggap itu gue belajar. Iya. Sono. Ini support dari orang tua nih. Kesana berangkat ke sana. Ya support dari orang tua, didukungin, ya udah terserah mau jalan gimana. Terus ya gue kan ada uang gue sendiri untuk survive ya kan. Paling Jinnya banyak. setan banyak ya di sini ya. Banyak. Jadi ya gue kesana dari ya modal yang gue punya sama support dari orang tua juga. Akhirnya gue kesono member tuh setahun. Member Bali Langsung MMA setahun. Sama gue mau minta fight. Berapa waktu itu bayar di Bali MMA setahun? Ini buat Ntar edukasi juga nih buat teman-teman. 10 juta kayaknya setahun. 10 juta setahun. 10 juta setahun. Tapi sekarang udah naik. Kuliah MMA di Bali MMA Kuliah, 10 coy. juta Gua 1 anggap tahun. itu Berarti kuliah. 2 semester. 2 semester coy. 2 semester murah. Iya kan. Ya udah tuh habisnya gue di situ setahun gue. Sama halnya kayak orang-orang tuh nggak percaya gue mau fight. Sama gue nanya di situ. Dulu inget sekali gue nanya sama Stever sama Taurik, gue nanya. Di depan Bali MMA yang dulu pintunya masih di belakang, bukan di depan. Lu tahu yang lama kan? Yang belakang gitu ya. Ya gue ngomong gitu. Ini mau fight gini. Oh bro, lu butuh setahun 2 tahun. Sama ngomongan kayak gitu. Itu realistis. Iya dong. Si campnya juga nggak mau bener. malu dong. Ya tapi Kan gua lo mau tanding bawa iya. nama campnya itu. Tapi gini deh, kalau misalkan dia nggak mempunyai basic gitu, kan gue cuma ngomong basic gue yang silat gitu, ya gue bilang gue cuma punya basic ya itu silat sama Sorjin Kempo itu kan, sama ya mental gitu kan. Tapi tetap gak cukup bagi mereka. Ya mungkin memang untuk di dunia MMA yang belum terlalu cukup. Cuma kan kalau misalnya striking dulu fight mah oke dong. Oke. Kan gue ngajaknya juga mau minta fight yang Muay Thai dulu apa kayak kickboxing gitu kan. Udah dari situ gue ngomong gitu, akhirnya gue ketemu sama orang yang sampai sekarang itu masih bareng sama gue. Dan di situ gue disuruh kalau lu pede untuk fight aja gini-gini, fight kecil-kecilan aja. Akhirnya gue fight amatir tanpa. Siapa tuh? Yang Fandom Faye. Fandom Faye. Ya, orang-orang tahu kalau yang ikut follow gue gitu. Dia yang akrab sama gue dari awal gue berkarir di dunia MMA ini, striking ini, Muay Thai, apalagi itulah pokoknya kickboxing, Combat sport ya, sport mix lah gitu. Awalnya di situ gue. Iya, support dari dia nih. Support dari dia, dan dia kayak dia yang gue mandiri. Habis itu gue bayar ke tempat regis sendiri. Udah di Bali MMA nih, gue latihan langsung gue fight tanpa perizinan Bali MMA itu. Tim Bali MMA, coach Bali MMA. Torik, ini anak lo. Mereka tahu Oh, gue fight. Gue fight waktu pertama kali itu ada di Event apa? di Soma waktu itu. Di event Soma. Tanpa sepengetahuan camp lo nih. Iya. Karena tanpa Doni juga, Doni kan owner juga apa Bali MMA, dia head coach juga, tanpa sepengetahuan dia. Gue fight sama dia, terus ya udah cornerman gue itu Fandom Faye itu sama temen gue yang satu lagi tukang tato coy. Cornerman gue tukang tato waktu itu. Berarti ini saking lo penasarannya pengen fight nih, saking pengennya lo fight. Jadi lo tabrak semua aturan-aturan dari camp-camp itu. Ya aturan itu ya gue tabrak sih. Iya. Ya gue terjun karena gue bukan orang yang buta atau enggak. Kalau ngomongin yang jalur prestasi gue ada. Mau jalur yang nggak prestasi kayak di jalanan ada. Ya kan gitu kan maksudnya. Di jalanan. Iya. Ini nanti kita bahas juga nih yang di jalanan nih. Ya udah dari situ gue fight turnamen ya. Turnamen.
Kickboxing. kayak gitu. Habis itu ya gue fight itu diupload lah sama si Venom ini. Venom ini udah kayak follow-followan Instagram sama orang-orang Bali MMA. Akhirnya gue di chat sama si Doni, head coach ya. Kalau nggak tahu Doni itu head coach gue yang di Bali MMA ya, sekaligus co-owner juga ya kan. Akhirnya di chat, baru di situ gue masuk fight team. Coba kalau gue nggak fight coy, Masih jadi member. masih Bayar. bukan masih bayar juga, masih. Oh udah bayar 10. Udah bayar setahun. Bukan. Gue masih nunggu waktu itu yang idealisnya mereka untuk fight gitu. Oh lu idealisnya lu segini gitu. Iya. Barulah situ gua masuk fight team. Masih ada bukti-bukti ya gue chatnya. Kalau misalkan gua itu nekat dulu baru dipanggil untuk masuk fight team. Kalau nggak gitu mungkin gua masih di kelas member kali, bukan di fight team ya. Ini edukasi untuk teman-teman yang pengen memulai nih. Iya, pada bingung nih mulai. Aduh bang, Dari mana nih mulai? Berkorban dulu. Berkorban dulu, coy. Berkorban dia. Serius. Bayar kesana Bayar kemari. dulu, modal dulu, terus lu harus gak perlu orang dalam juga bisa gitu. Ya gue gak perlu, cuma ketemu orang tepat aja sih waktu itu ya. Ketemu orang yang tepat aja sih yang kayak ya mungkin kembali lagi. Makanya lo sama si Venom gini ya. Gini, gue mau orang bilang gimana gue tentang dia atau tentang gue berdua sama dia kayak pasangan. Gue kan nama dia dicapnya wah gimana gitu kan. Gimana emang dicapnya gimana? Brother kalau nggak tahu ini hari cewek di mana mas? Gitulah pokoknya, nggak usah diceritain, tinggal lihat aja kalau mau stuck. Ya pokoknya dunia malam, dunia kenakalan yang ya gua sama dia Jadi gini. seimbang gitu kan. Tapi positif yang gua ambil dari dia banyak. Iya, banyak ya. Banyak banget yang gua ambil, nggak hanya negatif doang sama dia. Ya abis dari situ gua kayak masuk fight team, dari situlah baru gua dikasih corner untuk fight berikutnya. Dari situlah baru sampai Tadi saat lo ini. fight pertama lu tuh menang. Apa? Menang lo di fight pertama lo itu. Di fight pertama gua menang sekali kalah sekali di turnamen itu. Oh turnamen deh. Turnamen, menang sekali kalah Itu sekali. amatir apa pro? Amatir, Pak. Amatir. Turnamen Ya. kayaknya banyak kan. Oh iya, ada yang pro juga ya. Ya amatir gua. K1 itu first fight gua di Bali. Masih pakai headguard tuh ya? Iya, first fight gua di Bali, first fight gua fight kickboxing. Itu deh. Langsung masuk fight team Fight Bali team. MMA. Langsung. Gara-gara nekat nih, modal nekat. Nekat aja gua modal nekat ya. Karena gimana ya? Ya menurut gua kalau gua percaya sama diri gua sendiri ya gua lakuin apa yang gua bela-belain gua lakuin. Iya. Masalah Lo berarti fight itu bayar tuh. bayar gua regis kan? Gue regis datang 50 Berapa ribu, tuh? 50 ribu kan? Hah. Sorry. Gue bayar tuh ya, Hah. bayar 50 ribu nih. Hah. Bayar terus gue regis nama siapa? Yang mau bertani ya saya sendiri gitu. Tanpa official. Tanpa official coy. Iya. Gue bayar mau fight gini. Oke. Langsung. Tapi pasti fight itu terkenang sekali gue pak. Hmm. Kenapa gue bisa kenang? Jam 3 pagi gue masih minum. Aduh gila. Jam 9 gue masih muka merah, bangun jam 8. Temen gue bilang gini. Ya si Venom itu. Yer, tetap jadi gak gas fight? Ah bang, jadi. Gue masih muka merah. Gue masih hangover itu. Jadi gue fight itu deh, keadaan gue masih ya. Tapi masih, bener sih Warrior Bali MMA itu bener ngelarang manajernya untuk fight kalau belum setahun. Gak itu boleh. bener. Bener. Itu bener. Karena orang-orang kayak gini nih. Ya, Lo kebayang dong misalkan nih katakan lo Iya. bawa nama kayak mereka. Terus Iya, lo dengan iya. keadaan seperti itu Iya. bikin malu dong. Ya karena Bikin ya malu memang camp bikin dong. malu. Iya. Tapi kan ya mau gimana? Gua kan namanya. Ya, pokoknya karena gua nggak mungkin nggak ada arahan yang tentang yang harus gini ya udah gua ngelakuin Tabrak fight aja udah. tabrak aja gitu. Ya gua dulu itu sampai jam 3 pagi baru pulang gitu. Gua bertigaan sama teman gua yang satu lagi bertigaan minum gitu. Jam 3 udah balik tidur bentar langsung fight gua. 5 menit padahal udah mau telat itu. Harusnya regis ulang. Berarti kan. lo belum tidur tuh. Udah tidur Udah sebentar, tidur tapi sebentar doang. kaget tidur yang belum nyenyak gitu, yang masih Oke. merah. Aku masih gelenjung gini coy. Lu bayangin belum keluar itu, belum dikeluarin berak kayak belum itu. Jadi lawan lu lebih parah dari lu dong, jangan-jangan itu cukup juga lawan lu makanya lu menang. Bisa jadi tuh dia cuma Bali keras bos. Bali live coy. Udah abis itu fight, hasilnya menang sekali kalah sekali, ya udah akhirnya dipanggil fight team, baru dari situ gue mulai. Terus tadi lo ini sebelum kita jauh ngobrol lagi nih, lo tadi bilang selain lo punya pengalaman di silat, tadi punya di jalanan juga kan lo bilang. Nah itu bisa tolong diceritakan. Waduh, jalanan ya. Hmm. Kayaknya gue udah biasa di beg gitu, udah mau di beg apa
udah fight di jalan, masalah cewek apalagi. Udah. Sering gua fight di jalanan gitu. Karena masalah-masalah temen juga, masalah temen punya masalah gue ikut juga. Tapi kebanyakan gue itu fightnya bukan tahu. Ya kalau nggak tahu mungkin nggak bohong aja. Tapi gue pernah tahu. Kehitung jari. Tapi kalau fight di jalanan tahan kosong gitu. Partai itu kalau kalian tahu partai nggak tahu. Apa tuh partai? Partai nggak tahu. Partai PDI, Partai Bukan Gerindra, partai biasa anak-anak. Ini lagi musim ini ya, capres. Jadi nggak bisa ngomong ke arah situ. Otak ngomong partai relate-nya ke sana udah. Soalnya sebutan partai itu mungkin ya ada beberapa SMA, mungkin semua SMA gitu ya rata-rata gimana? Panjangannya apa sih? Itu kan singkatan ya partai. Apa panjangan? Gak tahu ya sebutnya tiba-tiba partai aja gitu. Jelas ini kalian. Serius bahasanya dulu partai, nggak ada duel lagi nih enggak. Jadi ada namanya partai Parmas itu partai massal. Partai massal. Jadi kayak 5 versus 5 gang. Satu lawan satu itu partai massal 5 lawan 5. Dari situ gua sering. Itu waktu lu SMA, SMP sebutan partai itu gua waktu kenal itu SMA. Tapi kalau SD, SMP itu biasa gitu, ayo gini gitu, fight gitu. Ayolah. Berarti ini lo berada di circle tawuran juga ya? Ya. Itu Priok lah ya. Ya, tapi gue hindarin itu karena kayak bagi gue ngegentle sih kalau misalnya tawuran itu. Tapi lu terjun di dalamnya. Terjun juga ya. Gimana sih lo? Ya, gimana? Tak kira gue dapet circle yang doyannya pukul-pukulan juga, jadi yang lari ke situ dikit jadi. Dunia tawuran itu. Tapi biasa gue ngeliat itu apalagi di gitu. Makanya Priok tuh sekeras apa sih, Bro? Priok gitu. Dia bisa di depan orang rame. bisa di keributan di keramaian bisa nunjukin sajam. Untuk di tempat keramaian. Gue itu pengalaman gue sendiri tuh, gue gara-gara di motor. Itu posisi gue lagi di motor, gue kayak mau nyebrang gitu. Cuma masalah sepele doang. Yang di belakang ini gue dua orang. Itu di belakang ini nggak seneng kali apa, gue lagi nunjuk ke kanan gitu, ke situ. Jadi gue ke situ gitu. Terus di belakang kayak kagok gitu mungkin. Ya gue nggak tahu kan dia gimana sensi atau gimana gitu. Akhirnya gue udah nyebrang, dia teriak, "Woi!" gitu. Terus ya udah gue gitu 2 lawan 1 waktu itu. Lo sendiri? Iya gue sendiri, teman gue udah takut, dia bilang, "Lu diem gitu sama orang yang lawan gue itu." Bilang, "Gue ikut-ikutan, lu diem lu." Ditendang motor kan gitu. Nah gue sendiri tuh maju ke dari yang nyebrang itu kan udah nyebrang. Gue balik lagi, teman gue ditendang itu. Temen gue diem beneran. Disuruh musuh diem dia. Bangsat ya, oke, akhirnya gue fight sama orang berdua itu. Pertama satu dulu muncul kan dari itu set gini kan lawan pak. Yang satu ngambil BR dia. Nah udah tuh dikeluarin BB dia tuh. Yang satunya lagi gue udah paku. Gue dulu seneng main kaki kan. Jadi sebelumnya nyampe gue kalau bahasa silat gijlik, push kick gitu. Push kick ya pak, gue tendang terus udah gue pukul aja satunya, terus satunya muncul lagi pakai belati. Dia masuk, gue tendang. Kalau di ini kita ngomong side kick ya. Kalau di silat dulu gue bilang sabit. Ya. Gue sabit, pang, tangannya mental gitu sama belatinya itu. Ya udah gue berantem jadi 2 lawan 1 udah tatuk. Terus teman gue udah dari situ udah dipisahin warga. Bubar gue udah bubar gue. Temen gue ya goblok aja dia cuma, "Wih, Jackie Chan dia bilang gini." Temen gue Jackie Chan mau ngajak berantem lagi ya di jalan. Ayo gue jadi pengen berantem. Anjing kawan gue the best Jackie Chan. Ditontonan di jalan bilang, "Ayo lagi yuk." Gue bilang, "Untung gue menang, kalau gue kalah gue pukul lu." Serius gue ngomong gitu. "Untung gue menang, kalau kalah gue pukul lu." Ya banyak lah gue, terlalu banyak gitu. Gak sampai gak kehitung, kalau tahun kehitung. Cuma kalau masalah di jalan ribut gitu udah sering gue. Yang terparahnya gitu maksudnya sampai lo luka atau apa pernah gak? Oh polisi. Atau lo polisi sih sampai orang gak ya pukul-pukul. Pokoknya adalah kejadian berantem. Gagal polisi datang sekolah gini-gini ya. Lo Gua ngapain orang lo bikin gagal juga sih beberapa. Ya kayak masalah tongkrongan aja gitu. Tapi ada yang salah satu yang pegang. Jadi sebenarnya pukul-pukulan aja. Begal itu sebabnya apa sih? Sebenarnya awalnya pemicunya itu apa? Kayak kalau tadi jelas pemicunya nggak jelas, nunjuk doang. Enggak, gue lagi nunjuk mau ke tempat, terus dia kayak di belakang nggak seneng. Nah, itu kan udah nggak jelas tuh, pemicunya nggak jelas.
Terus yang itu misalkan tadi partai-partai itu Oh kalau terjadi, itu bisa terjadi ada yang partai tradisi, gitu. ada yang punya masalah cewek. Jadi kalau yang tradisi gini, setiap adik kelas yang baru masuk dari antar sekolah mana kita samperin ke sekolah ini, kita tawarin lu mau partai nggak gitu, partai yuk gini-gini gitu, ayo partai atau parmas. Nah gue selalu direkomendasi sama kakak kelas dulu. Oh, karena lo punya basic bela diri. Enggak, Karena lo waktu itu kurang gue gampang dibodoh-bodohi. bukan gampang, karena gue punya dulu kecot sama angkatan gue masuk di sekolah gue SMA, gue ribut hampir masalah sama 5 angkatan gue sendiri, kelas 11, 12 alumnus. Ngapain? Masalah temen gue ini kalau ngomong panjang banget, kalau masalah ribut ini nih gue sampai pokoknya gue pernah di sekolah gue cuma sendiri punya masalah dari sekolah gue sendiri. Akhirnya Digebukin lo. gak di ganti-gantian fightnya anjing di sekolah. Gua sampai digilir. digilir ya, fight di sekolah digilir karena gua didatengin sama kelas 11 nih. Anjing lu yang jadi sebelum itu gua temen gue malam minggunya punya masalah dan gue nggak tahu, gue lagi nongkrong berlima, ternyata dia punya masalah sama sekolah gue, punya masalah sama sekolah gue lagi nongkrong situ, sekolah gue yang itu tanpa mikir babi buta aja, tanpa mikir panjang gerbuk, yang temen gue dari masuk warung didorong sama ibu warung, jangan di sini dorong lucu sekali kalau diinget-inget. Terus temen gue ada yang gini ada yang buka baju makin dipukul. Nah gue stand tetap berdiri pukul-pukulan gitu-gitu, akhirnya gue diincer. Tapi malam itu balikin pokoknya malam itu pokoknya ketemu cari orang ketemu balik berantem dulu tuh ribut terus akhirnya sampai di sekolah namanya gue satu sekolah ya kan udah ketahuannya gara-gara gue ngejar temen 5 orang ini gue cuma berdua 5 orang ini satu sekolah gue semua kakak kelas semua dan ada yang sangkatan dia masuk ke dalam rumah dan gue berdua masuk ke rumah dia ke gangannya dia masuk ke dalam gue gerbangnya itu ditendang, potnya dilempar gitu-gitu sampai orang tua keluar. Tetapi gue di situ ditangkap warga. Dari situ gue ketahuan itu gue dari sekolah gue jadi tahu itu gue yang ngelakuin. Di sekolah baru gue udah bang. Jadi musuh satu sekolah. Musuh satu sekolah sendiri. Ini satu kelas ada nih teman gue dia bilang dia satu kelas sama gue dia tahu saksinya dia. Jadi satu sekolah gue disamperin satu angkatan dulu istirahat. Lu lihat ya gini gue bilang lu pada nggak mandang gue bilang gitu. Gue satu sekolah sama teman lu juga satu sekolah gini lu pada mukul asal mukul nggak mandang gue sendirian aja di situ gue kayak nggak punya teman coy. Sendirian di situ akhirnya kakak kelas itu pada gini ngapain lu ngacak-ngacak rumah gue lu ya lagi kebetulan sampai gitu. ke rumah Ya kan kejadian malam itu kan gue sampai lu lihat aja dan pulang gini terus kelas 12 ya anak kelas 3-nya juga pas dipulang gue ditarik lagi ke tongkrongan gue sendiri gue dibawa ke tongkrongan akhirnya gue di tempat kalau di Kodamar kan gue di dalam. Lu masih hidup pakai jimat apa lu masih hidup lu? Kok masih hidup lu pakai jimat apa lu? Gak tahu pak gue doyan aja gue gak tahu reaksi alam sendiri pak. Apa memang pas ketika yang tadi digilir lo itu memang menang terus? Kagak gak menang gue cuma ngeladenin pukulan aja. Ayo pukul. Tapi lu gak babak belur. Gak babak belur lo. Gak babak belur. Gue gak babak belur ngeladenin. Ya abisnya dari situ. Ini punya kodam kayaknya. Loh kebayang lo digilir lo masa gak bonyok. Kodam lo gak percaya gue kayak gitu tuh. Banyak yang ngomong kayak gitu. Ya udah abis itu digilir cuma tapi digilirnya 1-2 orang doang ya 2 orang tapi abis itu gak ada yang lagi mau fight. Gak ada lagi mau fight gue. Lo pernah ngelukain orang parah gitu gak sih? Kalau untuk pukul-pukulan sih gitu. pukul-pukulan ya paling jauh luka-luka aja sih luka-luka. Kalau untuk batuk gitu-gitu pernah nggak ya? Itu kan masih mikir. Nggak pernah sih kalau gitu. Cuma ngikut-ikutan kayak gitu sampai mati. Nih kemarin juga kalau nggak salah lo kan sempat posting di Instagram lo tuh adik lo ya? Iya. Itu parah banget sih. Iya. Itu parah banget sih. Ya itu adik gua itu. Tahu lah lu panggil aja lo orangnya nih. Gimana nih? Ada nih anaknya. Ada adik gue bawa adik gue. Lu bisa bawa dia. Siapa namanya nih? Kenli, silakan masuk Kenli. Duduk sini Kenli. Ini Kenli. Percik. Waduh. Nah, ini adiknya Yermi. Maaf dengan adik siapa? Di Mac ngomongnya. Kenli Maudli.
Kenly Modly. Kedinginan atau apa sih? Nama panggilannya. Lo kedinginan nggak? Nggak. Gini dong. Sakau dia. Adi lu. Iya. Kalau dia sampai salah lu yang salah. Oh iya. Awas lu kena gitu. Gua tandem pala lu. Nah kemarin kalau nggak salah sempat koma ya. Dia gimana? Sempat gimana? Nggak sadar. Suaranya ke sini nih. Sini saya ngomong gini. Nggak sadar diri. Nggak sadar diri. Nggak tahu, jangan ditanya makanya kalau Ah. koma atau gimana. Oh, Pokoknya nggak inget ya. Gue yang ngeliat. Lo yang lihat lah ya. Gue ngeliat story lo tuh udah itu parah Gue banget. posisi kan lagi nyepi ya tuh. Gue tahu kejadiannya itu lagi di mana menjelang nyepi dan mau nyepi itu malamnya itu udah semua sinyal udah habis nggak aktif gitu ya sinyal. Kalau nyepi kan kalau di Bali silent semua. silent pokoknya. semua, mati lampu, gak ada sinyal. Terakhir yang gue lihat foto dia itu lagi nggak sadarkan diri karena gue nggak tahu ya yang bikin dia nggak sadarkan diri, mungkin kehabisan darah atau gimana waktu itu. Pokoknya di posisi dia udah tidak sadarkan diri gitu karena banyak luka yang dia ini kan. Itu yang lo lihat, gue lihat dari story lo tuh parah banget sih. Iya. Di posting apa story sih? Postingan ya? Postingan story gua, Semuanya lah. semuanya Masih ada tuh postingannya sampai sekarang tuh. Apa masih, udah lo tapi hapus? gua arsip ya. Oh lo arsipin. Ya sempet gak sadarkan diri itu, tapi ya karena mungkin Adek masih ingat gak kejadiannya itu? Masih kejadiannya masih ingat banget, masih membekas. Masih terngiang-ngiang ya. Gimana kronologinya gimana? Mau lulusan satu sekolah sendiri. Mau ikut sekolah Cikini. Heeh. Tapi di grup itu udah diajakin pada sepi. Nah, jadi ikut orang lain aja. Mau tahu diajak, ya udahlah ikut aja. Nah udah ikut nyampe bukan pelajar semua. Jadi gembelan, sebutannya gembelan, gembelan. pakai bahasa yang lu tahu aja. Gembelan. Ya gembelan ikut teman. Minum dulu kamu ini. Ke teman ya udah jalan. Udah jalan itu ributnya berantemnya di Cilincing. Di komplek TNI. Itu emang udah janjian mau tahu gitu. Iya. Oh. Janjian. Lo tahu kalau mau berangkat mau tahu. Tahu kan diajak tahu. Oh. Lo bawa senjata juga? Selalu tangan kosong. Lo tangan kosong? Lalu Ikutin abangnya lu. Dikira sajam itu bisa di ini lu. Bentar, abangnya doyan pukul-pukulan. Dia bilang lebih gentle pakai tangan. Oke. Tapi sebelumnya lo juga udah pernah ikut tahu? udah pernah. Hmm. Sering dulu. Sampai nggak naik kelas SMP. Hmm. 2 kali anjing. Lo tahu dari umur berapa? Kalau tahu sih Dari kelas berapa? Paling juga SD. SD mah paling juga kiclik tawar pakai bambu gir. Kicilik. Bahasanya dapat bahasa baru gua mana tahu. Kiclik ya. Gue juga baru tahu nih, baru denger terus. Gue dulu SD tahu memang tahu, tapi yang dulu bahasanya ada yang ya gitu masih bocah-bocah itu masih pakai kopel, gesper kopel tahu? Gesper kopel ya kan yang mbak terus ya gear motor gitu-gitu. SD udah tahu lo. Udah. Ini di mana? Di Priok ya? Iya. Gokil sih. SD lo tahu apa sebabnya, anak SD tahu apa sebabnya? Gue mau tahu. Pertama sih biasanya sih saya main bola sih nggak bayar. Bola nggak Bola bayar. nggak bayar. Nah, terus? Berantemin pukul-pukulan. Besokkah dia nyamperin ke sekolah. Lo kenapa nggak bayar lo main bola gitu? Main bolanya di lapangan sewa apa lapangan bebas? Lapangan biasa kayak taman gitu. Yang kalah bayar gitu. Iya taruh. Gara-gara main bola taruh bayar gitu. Suara lo kencengin dikit dong, kencengin. Oh ya. Jadi bocil-bocil udah mentalnya begitu ya di sana ya. Oh bahasanya kicil-kicil. Ini gimana membenahinya gitu loh, maksudnya kita nih harus cari solusi dong untuk bocil-bocil ini gimana biar nggak kepanjangan dong. Jadi kan kita di sini sambil nyari nih, ini problemnya apa nih gitu, kita cari tahu, terus kita cari dong solusinya. Ya lo kan orang Priok nih, lo nggak pengen apa ngubah Priok yang mindset orang-orang dari yang tadi kicilikan, dari SD kicilikan jadi positif gitu, latihan bela diri semua. Oh gitu gua kan. ya ada sih plan gitu karena karena gue mau banget ngubah Priok itu jadi kayak nggak sembarangan anak kecil berat
gitu-gitu. Ya kalau jujur ngomongin balik lagi yang kelama yang lagi SD, ya memang SD pun orang udah ngerti main gitu. Kayak gue itu udah main pakai kopel, cuma antar SD sebelah sono aja kan udah biasa gitu. Tapi untuk gue sih emang harus bukan harus emang gue emang ada niatan untuk ngubah itu sih. Ya, untuk di Priok tuh kayak dialihkan semua ke olahraga gitu. Ya dari anak model yang suka tahu yang narkoba gitu kan. Jadi habitnya emang keras di sana ya. Iya. Bocil-bocil udah suruh malah kontainer aja udah bajilo kalau sebutannya itu. Bajing loncat. Iya. Bajilo. Tapi udah kecil-kecil. Pernah ikut jadi bajing loncat? Nggak mikir. Pernah sih. Cuman gak minta. Gua aja baru tahu. Iseng-iseng. Lo ngapain lo mau ikut jadi bajing loncat tuh ngapain? Nggak jadi bajing loncat. Kan bajing loncat kan bawa besi. Kalau ini nggak malak kalau ini gitu. Gak malak juga ya, bem-beman ke pantai Ancol. BMM tuh apa sih? Berani Numpang. mati dulu. Oh numpang. Nebeng ya, nebeng. BM-BM itu kalau nggak salah berani mati. Oh gitu. BM-BM berani mati. Oh Setahu gua gitu ya. gitu. Bahasa dulu itu BM-BM. Terus tadi lo ngapain? Ikut itu? Udah jalan-jalan naik konter, rame. Terus bekal gitu. Ada juga kayak satu geng yang mana itu suka malak. Terus ya jadi kericuan berat. Jadi asal maunya sebabnya juga nggak jelas apa sebenarnya yang berantem gitu. Apa pemicunya apa yang bikin bisa berantem tuh apa? Kenapa? Gara-gara apa gitu? Dipalak. Palak. Iya. Lo pernah malak orang? Dipalak. Dipalak. Iya. Terus lo ngapain kalau dipalak begitu? Ya udah kasih, tungguin di depan. Lo kasih. Tungguin di depan lo. Tungguin di depan. Ngapain nungguin depan? Nunggu dia pulang. Terus? Kan dia pengen masuk ke arah PLTU. Heeh. Ke pantai itu. Saya ini keluar. Ya udah tungguin sampai kapanpun. Terus? Ya udah ricu situ. Oh, lo bawa temen apa sendiri? Emang rame, lagi rame juga. Oh. Lo udah nungguin, wah ini kita ganti gitu. Iya. Sama lo udah janjian sama teman-teman lo gitu. Iya udah ngomong. Tungguin dari depan, tungguin. Udah megang bambu, batu semuanya. Bambu. Bambu seadanya aja. Emang zaman bambu. Berarti turun menurun. Iya. Itu dari yang dulu berarti yang salah. Jangan. Weh salah ngomong. Sensitif nih. Sensitif ini. Mampus lo. Ini dihujat seluruh dunia ntar lo. Kagak jokes ya, jokes nih. Dark jokes ini namanya, dark jokes ya. Kacau. Gitu. Jadi hal sepele ya masalahnya ya. Sepele. Lo kenapa lo kasih pas dipalak? Ya kasih aja biar cepet. Nah pas udah dikasih ya pikirannya udah tunggu di depan aja. Soalnya masih anak warga, banyak warga di situ. Iya. Jadi udah kasih tunggu di depan di jalan gede tuh. Oke, kita balik lagi pas kondisi lo tadi luka itu. Penyebabnya bisa lo ceritain kronologi detailnya itu pas tahu gitu. Nah, tadi kan diajak tuh jalan tadi. Kan udah diajak. Udah arah ke Celincing di SMA tuh sampai TNI. Udah Ruci. Itu dari gerombolan saya itu ngambil dari belakang pengen nyulik kah. Soalnya tadi ngeliatnya dia di situ. Taunya dia udah nyebrang, udah malah muter balik ke sono, ke seberangnya. Jadi ada warga di situ kan mau ngelewatin gang tuh, mau keluar. Ada warga dikejar, kirain apa? Nah, ada pelajar itu yang lagi dicari, nyerang warga. Nah, ya udah semua pada turun. Dia juga udah masuk ke gangan. Ya udah di situ udah rapetin, udah pede aja itu mainan. Belum tahu situ kalau ada dua doang. Ada dua apanya? Celupnya lawan lo itu. Dari pihak kita. Oh, dari lo. Senjatanya cuma dua ternyata. Dua. Nah, sedangkan lawannya 4, 5. Ya udah itu nggak tahu kenapa saya turun motor udah pede. Lari ke depan udah. Oh, pakai motor? Enggak, turun dari motor nih. Turun dari motor, ngeliat teman pada grogi kayak mau turun apa enggak, apa enggak. Ya udah saya udah turun. Udah lari nyanyi, sambil nyanyi. Nyanyi gimana? Matahari terbenam, hari mulai malam, udah langsung ngamprok. Oh, itu nyanyian apa itu tadi barusan? Kayak yel-yel aja sih, nggak tahu itu anak tahu di sono. Oh, yel-yel anak tahu sono. Iya. Kayak biar meriah lah.
Jadi kayak pasukan tentara gitu mau berani mati gitu ya. Gila biar maksudnya biar adrenalinnya biar adrenalinnya naik tuh sambil nyanyi gitu ya, biar spiritnya naik gitu ya. Oh gitu. Kayak gue fight juga harus gitu deh. Kayak Iya gitu, nyanyi. Teng gitu kan gitu. Ini ilustrasi aja gitu sebelum. Iya. Ini pengetahuan baru loh. Gue baru tahu hal kayak gini. Nah, terus akhirnya Udah. lo maju nih. Udah depan-depanan, iya. udah dempet. Kan saya tahan kosong. Saya nge-backup temen. Saya bilang bat. Nggak mau cuman ngokang-ngokang doang. Malah dia udah dipukul mundur, sempet mundur keluar gangan. Ya saya mikirnya ya udah diem di depannya, di depan orang. Diem, ya udah nggak bener. Mikirnya nggak bener. Ya udahlah mundur aja lah. Jebol, lari. Nggak bener itu gimana? Maksudnya pemikiran nggak bener tuh gimana? Pemikiran dari tim kita ini ya udah nggak ada kompaknya nih, udah nggak ada buat ngejebolinnya. Jadi ya udah mikir mundur, udah mundur, ditarik sama teman yang saya bilang bacok itu. Udah saya ditarik ke belakang, tiba saya 2 kali, saya langsung nusruk. Itu yang narik temen lu. Iya. Kenapa lu ditarik temen lu? Mungkin pengen nyelamatin diri. Soalnya lihat dari video pun jelas dia kayak ngelengkah nariknya. Ini malah justru temen lu yang jerumusin lu gitu maksudnya? Apa gimana? Ya nggak tahu lah, disitulah sadar diri aja sih kalau ketemu kayak gitu mah. Jadi gimana? Ini lo adep-adepan nih sama musuh lo nih. Iya udah depan. Buat turit nih lo, tim lo, kubu lo nih. Ini nih. Iya kan? Iya. Ini lo nggak bawa apa-apa. Ini bawa senjata semua gitu. Iya. Lo bilang bat gitu. Iya temen soalnya yang di situ punya BR mainannya. Saya bilang bacok. Ini temen lo bawa BR nih. Lo nyuruh temen lo bat gitu. Iya. Buat bat mereka gitu maksudnya lawan lo. Biar takut. Tapi ternyata cuma dikokang-kokang doang. Cuma dikokang gini-gini doang. Sedangkan lo pasang badan di depannya. Di sampingnya, bener-bener Di sampingnya bersampingan. Terus? Saya backup. Terus? Lo ditarik? Enggak. Saya diem tuh. Udah diem. Pikirannya saya udah bilang. Udah nggak bener nih. Udah nggak membacok soalnya. Iya, udah nggak jelas. Udah saya mundur lari, jebol tuh saya. Tapi pas lo lari malah ditarik. Paham gua. Jadi pas mau kabur lo justru malah ditarik biar nggak bisa kabur gitu. Iya itu. Jadiin tumbal gitu. Iya. Oh ngelengka gitu. Iya soalnya ini saya di pinggir got ada kayak pos gitu. Saya disingkirin dari dia ngelewatin saya ngompat. Biar dia bisa selamat gitu. Iya. Oh ditumbalin lo pak. Iya ditumbalin. Ya. Banyak isunya bilangnya ada ngebadanin saya lah, ada ngamatin saya. Nggak ada. Berdiri pun sendiri, ngelawan pun sendiri di situ. Lo ngelawan lo pas kerasa dibacok pas ditarik gitu langsung kena bacok lo gitu. Napas langsung kayak udah kayak nggak ada napas, udah langsung pengen jatuh. Jatuh. Langsung tersungkur tuh. Iya. Punggung lo kena nih. Nah, paru-paru. Kena di paru-paru. Paru sama tulang. Kepala belakang kalau nggak salah. Kepala belakang itu pas udah jatuh. Masih di Iya udah. Coba boleh kasih lihat nggak bekas? Ini biar nggak dibilang dongeng, kan kita dikira dongeng nih. Nggak ada bukti, nggak ada apa nih. Bukanya sembari buka gini dulu. Set. Yoi. Iya. Pecik 19 apa? Free apa tuh? Priok. Priok. Oh.